Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Oke, hari ini kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira soal seperti apa ya yang akan kita hadapi? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, kita langsung dihadapkan dengan sebuah teks. Ini sepertinya sebuah cerpen, ya. Coba kita lihat. Studio Busana Megah itu memantulkan pendar lampu LED putih dari deretan manekin kaca. Sangat berlawanan dengan alat tenun gedongan kayu lapuk yang dipeluk erat oleh Inak Sari. Suara mesin jahit otomatis berdengung konstan, menenggelamkan keharuman akar wangi dan pewarnaan daun tarum yang menguar dari kain tenun ikat bawahnya. Ia menempuh perjalanan jauh dari desa di Lombok untuk menemui Rian, desainer muda yang sukses dengan label pakaian ready to wear global. Rian adalah cucu dari mendiang kakak kandungnya. Lihatlah motif ini, Nak Rian, ujar Inak Sari, membelai helaian kain itu dengan penuh takzim. 3 bulan Inak menenunnya sambil melantunkan doa. Ada jiwa di setiap persilangan benangnya. Rian meraba permukaan kain itu. Matanya berbinar sebentar sebelum ia asik memotretnya dengan ponsel pintar terbarunya. Keren, ini etnik banget Inak, masterpiece. Serunya bersemangat. Tapi kalau untuk koleksi musim semi skala global, harganya kemahalan dan waktu produksinya nggak masuk akal. Tapi menenun itu tentang doa. Inak, santai saja. Selarian sambil tersenyum percaya diri. Motif Inak ini luar biasa. Nanti tim digital printing saya akan scan polanya. Kita cetak di atas kain rayon agar murah. Ya. Pakai pewarna sintetis biar warnanya pop up. Lalu potong dengan mesin laser biar presisi. Kita jadikan produk andalan, Inak Heritage Collection. Rian merasa bangga dengan solusi bisnisnya yang mutakhir. Inak Sari hanya tersenyum getir dan perlahan melipat kembali kain tenunnya. Ia merasakan doa dan kesabaran 3 bulannya baru saja dilenyapkan oleh keajaiban pemindai digital dan cairan tinta pabrik. Inak permisi dulu, mau mengejar bus antar kota, kata Inak Sari lirih. Keharuman akar wangi itu seakan ikut memudar, terkurung kembali di dalam bungkusan kain lusuhnya. Oke, ya. Kita sudah tahu bagaimana isi dari potongan cerpennya. Sekarang, bagaimana dengan soal-soalnya? Oke, berdasarkan norma sosial dan profesional, manakah penilaian yang tepat terhadap tindakan atau gagasan tokoh dalam teks tersebut? Ya, oke, Alfa. Gagasan Rian tentang penekanan harga jual dan efisiensi waktu produksi adalah pertimbangan yang rasional dan lumrah dalam industri busana komersial. Oke, ini dia ada masuk ke dalam norma profesional. Walaupun kelihatannya menyakitkan ya untuk seorang Inak Sari dalam teks tersebut, tapi gagasan tentang Rian ini sudah benar berdasarkan profesionalnya, ya, dia sudah benar karena dia ingin memproduksi hal yang banyak, ya, langsung. Nah, walaupun secara norma sosial ini tidak tepat. Kemudian yang bravo, keputusan Rian untuk mengganti tenun manual dengan mesin cetak digital merupakan bentuk pelestarian tertinggi terhadap budaya tekstil tradisional. Ini salah, ya. Nah, dia tidak membentuk pelestarian tertinggi terhadap budaya tekstil tradisional karena sudah pembuatannya berdasarkan mesin. Artinya ini hal yang modern, bukan lagi tradisional. Charlie,
Niat Rian menggunakan nama Inak Heritage Collection dengan mengubah total proses pembuatannya dapat dinilai sebagai eksploitasi komersial yang mengabaikan nilai spiritual kain tersebut. Ya, ini benar sekali. Ya, karena ini dia mengabaikan nilai spiritualnya. Si inaknya ini menenun sambil berdoa. Ya, di sini sudah jelas sekali dia katakan. Tapi menenun itu tentang doa. Nah, artinya si Inaksari ini dia tidak serta-merta bikin-bikin aja. Tapi ada doa yang dia selipkan di dalam setiap helaiannya. Nah, dan tindakan Rian ini mengabaikan nilai spiritualnya. Norma sosial dan norma profesional ini dia salah ya. Kemudian yang delta. Tindakan Rian memotong pembicara Inaksari di tengah kalimat menunjukkan kurangnya adab kesopanan yang lebih tua. Oke, ini benar. Secara norma dia itu dia tidak menghargai apa yang orang lebih tua bicarakan. Kemudian, Inaksari melakukan kesalahan besar karena memaksakan kain tradisional untuk masuk ke studio fashion yang jelas bukan target pasarnya. Nah, ini kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apakah si Inaksari ini yang memaksakan. Ya, tidak ada di dalam ceritanya. Makanya tidak benar. Jadi, untuk jawaban nomor 1, ini ada di Alpha, Charlie, dan Delta. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal nomor 2. Unsur apa dalam teks tersebut yang paling kuat berkontribusi dalam membangun respon emosional atau suasana yang kaku dan menunjukkan kesenjangan nilai tradisi versus komersialisme instan? Oke, Alpha. Fakta latar belakang bahwa Rian adalah cucu dari mendiang kakak kandung Inaksari. Oke, di sini kalau kita lihat, tidak ada yang menyatakan bahwa kalau kita tahu fakta latar belakang itu akan membuat emosional suasananya kaku, ya. Dan ini juga tidak ada kesenjangan nilai dari tradisinya, ya. Nah, lalu Bravo, penggambaran sensorik, indera pendengaran dan penciuman, di mana dengungan mesin jahit otomatis menenggelamkan keharuman akar wangi dan pewarna alami. Oke, ini sudah benar, ya. Kenapa? Nah, kalau kita lihat ya, ini suasananya dia jadinya kaku kan ya. Nah, biasanya dia itu mesin otomatisnya menenggelamkan keharuman akar wanginya dan pewarna alami. Kemudian ini juga secara tradisi dan komersialisme instan, dia sudah ada perbedaan, ada kesenjangan, ya. Charlie, kontras visual antara studio yang memantulkan lampu LED dari manekin kaca dengan alat tenun gedongan kayu yang usang. Ini juga sudah benar. Ya. Dia ada perbedaan respon emosionalnya, ya, dan ada perbedaan dari kesenjangan nilai. Tradisional pakai tenun gedongan kayu sama komersialisme instan, ya, dari lampu LED-nya yang modern. Lalu, Delta, keputusan Inaksari untuk pamit dan pulang mengejar bus antar kota. Nah, di sini tidak ada respon emosionalnya dan juga tidak ada kesenjangan tradisi, ya. Jadi Delta sudah pasti salah. Lalu error, penggunaan kosakata teknis atau bisnis modern oleh Rian seperti ready to wear, digital printing, dan pop-up yang berbenturan dengan kata doa dan jiwa dari Inaksari. Nah, ini juga sudah benar. Ini bahkan sangat kentara ya, bahwa dia itu ada kesenjangan di sini. Oke, jadi untuk nomor 2, jawabannya itu ada di Bravo, Charlie, dan error. Oke. Oke, nah ternyata untuk teks soal berikutnya ada yang baru lagi. Coba kita lihat. Cahaya kemasan matahari senja menerobos celah anyaman bambu pondok pandai besi itu.
menyoroti asap tipis yang menari di udara. Bau khas arang jati yang terbakar pada sisa pijaran logam seketika memenuhi rongga dada Ki Dharma, melemparnya kembali pada riuhnya masa muda. Ia melangkah tertatih mendekati perapian batu di sudut ruangan. Tangannya yang kini dipenuhi urat menonjol, mengelus perlahan gagang palu besi yang telah aus permukaannya. Alat yang dulu menjadi saksi bisu berbagai ambisi dan dahaganya untuk menaklukkan dunia pusaka. Masih setia menemaniku, gumamnya lirih. Ia tahu dunia luar telah berubah pesat dengan berdirinya pabrik-pabrik peleburan yang mencetak ribuan pisau dalam sehari. Namun, di dalam besalen atau bengkel keris sempit ini, waktu seakan enggan beranjak. Di depan sebatang baja pamor yang mulai memerah panas, keraguan di hatinya menguap. Tempaan pertama hari itu tidak lagi digerakkan oleh hasrat untuk diakui sebagai empu tersohor. Baginya kini, menempa pusaka bukanlah ajan pamer kesaktian, melainkan sebuah dialog sunyi antara batinnya dan bilah logam, tempat ia meluruhkan segala lelah dan menemukan ketenteraman sejati. Oke, kita sudah tahu teksnya seperti apa. Nah, makna simbolis dari palu besi yang telah aus permukaannya dalam kutipan teks tersebut kira-kira apa ya? Alfa, alat yang sudah hancur dan tidak bisa dipakai lagi oleh Ki Dharma. Wah, ini sudah jelas-jelas salah ya. Kalau kita kembali ke dalam teksnya, nah di sini dia bilang, tempaan pertama hari itu. Artinya masih bisa digunakan dong. Ya, jadi alfa ini sudah pasti salah. Bravo, simbol kemiskinan dan ketidakmampuan membeli alat kerja baru. Nah, ini tidak tepat ya. Karena di dalam teks kita nggak tahu apakah si Ki Dharma ini dia adalah orang yang kesusahan, ya. Jadi bravo sudah pasti salah. Charlie, tanda bahwa Ki Dharma sudah berhenti membuat pusaka sejak lama. Wah, ini juga salah. Karena kalau kita perhatikan dalam teksnya, masih setia menemaniku, ya. Nah, di sini juga dia bilang alat yang dulu menjadi saksi bisu, lalu masih dipakai sampai sekarang, ya. Nah, di sini dia bilang, tempaan pertama hari itu. Wah, artinya ini bukan tanda Ki Dharma sudah berhenti. Nah, dia kan masih ternyata ya. Kalau delta, simbol dedikasi panjang, kesetiaan, dan perjalanan hidup Ki Dharma dalam seni tempa. Wah, ini benar, ya. Karena dia ternyata kalau menurut teksnya tadi sudah memulainya itu sejak muda, ya. Nah, kalau error, bukti bahwa pandai besi tradisional kalah saing dengan mesin cetak pabrik. Oke, di dalam teks memang ada ungkit-ungkitan tentang mesin cetak pabrik yang bisa mencetak ribuan pisau dalam hitungan jam. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa pandai besi tradisional itu kalah saing dengan mesin cetak pabrik. Jadi error juga sudah pasti salah. Maka jawaban paling tepat adalah delta. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, soal nomor 4. Tokoh Ki Dharma dalam kutipan tersebut mengalami perkembangan emosi. Perubahan tersebut dapat disimpulkan dari apa ya? Alfa, rasa dengkinya terhadap pabrik-pabrik modern yang merebut pekerjaannya. Oke, memang di sini Ki Dharma dia sadar ya, dia tahu kok bahwa di dunia luar itu sudah banyak pabrik-pabrik peleburan ya, bisa nyetak pisau ribuan dalam setiap harinya. Tapi sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa Ki Dharma ini dia iri atau dengki gitu ya. Jadi alfa sudah pasti salah. Bravo, kekecewaannya karena gagal menaklukkan dunia pusaka di masa muda. Benar ya, di sini dia memang kita juga bahkan tidak tahu loh ya, bahwa apakah dia itu sudah menaklukkan dunia pusaka. Tapi kita juga tidak tahu apakah dia ini kecewa atau tidak. Ya, benar dia itu mau menaklukkan dunia pusaka di masa muda, tapi kita nggak tahu apakah dia kecewa dan gagal. Ya, makanya bravo ini salah. Charlie, peralihan motivasinya dari hasrat meraih pengakuan menjadi pencarian ketentraman batin.
Oke, benar ya ini. Kalau kita lihat dalam teksnya, pas muda dia itu pengen menjadi empu yang tersohor. Orang yang paling jago di dunia pusaka, di dunia tempa besi. Tapi ternyata kalau kita kembali ke dalam teksnya, tempaan pertama hari itu tidak lagi digerakkan oleh hasrat untuk diakui sebagai empu tersohor. Wah, berarti di sini fokusnya dia sudah berubah. Fokusnya menjadi apa? Menempa pusaka bukan ajan pamer kesaktian, tapi dialog sunyi antara batin dan bilah logam untuk mencapai ketenteraman sejati, ya. Nah, jadi bisa jadi Charlie nih jawabannya. Kalau Delta, kemarahannya pada usia muda yang membuat tangannya penuh urat menonjol. Benar di dalam teks bahwa Ki Dharma ini sepertinya sudah tua ya, karena digambarkan tangannya itu sudah penuh urat yang menonjol. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu kesel, dia marah karena dia itu sudah tua. Jadi Delta juga salah. Kalau error, keinginannya untuk segera menutup besalan tersebut karena kelelahan bekerja. Wah, buktinya kalau kita lihat ke dalam teks, dia masih mampu menempa. Ya, jadi dia tidak mungkin dong mengatakan bahwa dia sudah lelah bekerja. Ya, bahkan kita juga tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu sudah mau menutup besalennya. Jadi error sudah pasti salah. Maka jawaban yang paling benar adalah Charlie. Pas muda dia pengen diakui jadi yang terbaik, ternyata pas tuanya dia beralih hanya untuk mencari ketenangan batin atau ketentraman. Ya, oke. Sekarang, soal nomor 5. Jika Anda diminta menulis refleksi pribadi berdasarkan kutipan cerpen tersebut, gagasan utama paling tepat dikembangkan. Alfa, dampak modernisasi terhadap kebangkrutan pengrajin tradisional. Oke, ini dia terlalu luas ya, bukan untuk refleksi pribadi. Jadi alfa sudah pasti salah ya. Bravo. Perbandingan kualitas antara keris buatan tangan dan pisau cetak pabrik. Ini juga bukan untuk refleksi diri sendiri atau pribadi, tetapi ini lebih ke arah hasil karyanya. Jadi bravo juga salah. Peran generasi muda dalam melestarikan budaya tempa logam yang terancam punah. Nah, ini juga bukan untuk pribadi, tapi ini untuk khalayak luas yang dikhususkan ke generasi muda. Jadi Charlie ini juga tidak tepat. Delta, pentingnya merenovasi tempat kerja agar lebih modern di usia senja. Oke, ini benar ya sepertinya untuk pribadi, tetapi ini tidak untuk merefleksikan diri. Ini untuk lebih ke arah pemuas hasrat ya, lebih modern di usia senjanya. Nggak perlu ya. Nah, berarti bisa jadi jawabannya error dong. Coba kita lihat. Seni dan dedikasi seumur hidup sebagai jalan menuju ketentraman dan penemuan makna hidup. Iya, ini yang benar. Ya, jawabannya error. Kenapa bisa tepat? Karena pertama, di dalam teks tadi itu kan perjalanannya dari si Ki Dharma, ya. Nah, perjalanannya apa? Dari syarat yang menggebu-gebu, kemudian untuk mencapai ketentraman. Dan dia juga sangat berdedikasi dengan apa yang dia sukai. Ya, itu adalah untuk refleksi pribadinya. Artinya, dari dedikasi yang sama, entah apa yang kalian sukai, itu harus dilanjutkan. Oke? Oke. Nah, sekarang. Wah, soal pernyataan ya. Alfa. Bau khas arang jati di besalen tersebut membangkitkan kenangan masa muda Ki Dharma. Coba kita lihat. Nah, ini benar ya. Bau khas arang jati yang terbakar dan sisa pijaran logam seketika memenuhi rongga dada Ki Dharma, melemparnya kembali pada riuhnya masa muda. Artinya, dia ada kenangan ya. Nah, dia jadi ingat masa mudanya. Jadi ini benar. Sekarang, bravo. Ki Dharma membenci mesin pabrik cetak pisau karena menghancurkan hidupnya. Ini salah.
tidak ada di bagian teks tadi yang menyatakan bahwa Ki Dharma itu benci sama mesin pabrik. Ya. Charlie, menempa pusaka bagi Ki Dharma saat ini adalah murni untuk mencari ketenaran semata. Wah, ini sudah jelas salah. Ya. Karena kalau menurut teks, kalau dia masih mencari ketenaran itu pas dia muda, pas tuanya justru untuk mencari ketenangan. Ya. Delta, Ki Dharma merasa bahwa besalennya adalah tempat di mana waktu seakan enggan beranjak. Nah, ini dia benar ya. Nah, kalau kita lihat, namun di dalam besalen atau bengkel keris sempit ini, waktu seakan enggan beranjak. Ya, jadi ini juga benar. Lalu error. Tangan Ki Dharma ragu dan tidak mampu lagi menempah bilah logam. Wah, ini sudah jelas salah. Karena jelas-jelas tadi, bahkan tangannya yang sudah keriput, ternyata dia masih mampu menempa. Ya? Oke. Jadi rangkuman jawabannya itu benar, salah, salah, benar, salah. Oke, seperti itu ya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan informasi dari teks tersebut adalah jawabannya bisa lebih dari satu. Alfa, bau khas di dalam pondok tua tersebut berasal dari anyaman bambu yang lapuk terbakar. Kalau kita lihat, cahaya keemasan matahari senja menerobos celah anyaman bambu pondok bandai besi itu menyoroti asap tipis yang menari di udara. Bau khas arang jati yang terbakar dan sisa pijaran logam. Berarti bukan anyaman bambu yang lapuk terbakar. Jadi alfa sudah pasti salah. Bravo! Ki Dharma menyadari bahwa di luar sana teknologi telah berkembang pesat dengan adanya pabrik pencetak logam. Ya, ini benar ya. Kalau kita lihat, nah, di sini ia tahu dunia luar telah berubah pesat dengan berdirinya pabrik-pabrik peleburan. Ya, nah, jadi bravo, benar. Charlie, bagi Ki Dharma saat ini, menempa pusaka adalah ajang pamer kesaktian dan ambisinya menaklukkan dunia pusaka. Ini sudah jelas salah, bahkan kita sudah jawab tadi di soal sebelumnya. Kalau dia masih menggebu-gebu untuk menjadi empu tersohor, itu di masa mudanya. Ya. Sementara saat ini kan si Ki Dharmanya itu sudah tua. Ya. Jadi Charlie salah. Delta, palu besi milik Ki Dharma sudah aus permukaannya dan menjadi saksi bisu ambisi masa mudanya. Ya, ini juga benar. Ya, kalau kita perhatikan, nah, di sini kita lihat tangannya yang kini dipenuhi urat menonjol mengelus perlahan gagang kayu besi yang telah aus permukaannya. Alat yang dulu menjadi saksi bisu berbagai ambisi dan dahaganya untuk menaklukkan dunia pusaka. Oke, berarti benar ya yang delta ya. Error. Kegiatan menempa pusaka kini dimaknai oleh Ki Dharma sebagai sebuah dialog sunyi antara batinnya dan bilah logam untuk menemukan ketentraman. Ya, ini juga benar. Oke, jadi kesimpulannya untuk soal nomor 7, salah benar, dan benar. Oke adik-adik, seperti itu ya. Nah, sekian itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga adik-adik mendapatkan pembelajaran dan soal-soal yang menarik ya. Dan ingat, jangan lupa diulang-ulangi setiap hari. Nah, oke. Kalau begitu, sekarang saya Siti Adinda Harindawati Caronge pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.